Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhlasidin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah MK Sistem Informasi Lingkungan yang berjudul Konsep Dasar Sistem dan Informasi. Langsung ke materinya. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu elemen atau komponen-komponen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan maksud yang sama. Komponen tersebut terorganisir dan memiliki mekanisme sesuai fungsinya masing-masing dalam menempati perannya dalam sebuah sistem. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terdapat dalam beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan fisik merupakan sistem yang secara fisik, misalnya seperti sistem informasi, sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, dan sistem administrasi personalia dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut dengan human machine system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan contoh human machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Selanjutnya, sistem determinasi dan sistem probabilistik. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi disebut sistem deterministik. Sistem komputer adalah contoh dari sistem yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program komputer yang dijalankan. Sedangkan sistem yang bersifat probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Selanjutnya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Fungsi dari sistem komputer dapat mengidentifikasi fungsi dari analisis sistem meliputi dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai, menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai, dapat memilih metode alternatif dalam memecah masalah pada sistem yang diinginkan pemakai. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kurang lebih seperti itu pengertian dari informasi. Untuk penjabarannya, data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, melakukan keputusan berdasarkan informasi tersebut, dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain akan membuat sejumlah data kembali. Kualitas informasi. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi. Cara lain, informasi yang akurat harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik. Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data harus benar sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses tersebut.
Informasi harus aman dari segala gangguan noise, dapat mengubah atau merusak akurasi informasi tersebut dengan tujuan utama. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan sistem secara prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selanjutnya, konsep dasar menggunakan sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Informasi merupakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah. Yang ketiga, sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berinformasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya nomor 4, sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut. 5. Tujuan sistem informasi adalah hal pokok yang harus ditentukan dan dicapai dengan menggunakan sistem informasi tersebut. Sebuah sistem informasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan tersebut. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.